Yo minasan, dalam bahasan video kali ini, Min akan membahas tentang Shinazugawa Genya yang merupakan adik dari Sanemi. Sebenarnya apa alasan yang kuat kenapa Sanemi ini sangat membenci adiknya yaitu si Genya? Padahal kan dijelaskan di animenya pun belum dijelaskan gitu ya, kenapa sangat benci banget gitu sama si Genya. Mimin juga akan membahas tentang masa lalu Genya ya, yang merupakan paling sedih menurut Mimin ya di generasi Tanjiro. Karena kalau Tanjiro masa lalunya biasa aja, Inosuke biasa aja, mungkin Inosuke sama Kanao sedih ya, tapi Genya lebih sedih lagi. Mari kita bahas guys, check it out. Genya adalah pembasmi iblis di pasukan basmi iblis, sekaligus adik dari sang pilar angin yaitu Sanemi. Pertama kali kita melihat dirinya ini pada saat seleksi akhir menjadi pembasmi iblis. Genya mempunyai mata yang besar yang membuatnya terlihat seperti orang marah. Sama seperti Sanemi, Genya ini mempunyai luka bakar di wajahnya, atau lebih tepatnya di pipi sebelah kanan gitu ya, yang tentunya memang berkaitan banget dengan masa lalunya. Genya mengenakan yukata berwarna ungu dengan lengan panjang berwarna hitam. Secara rambut ya ini emang stylish banget gitu kan, karena bergaya rambut mohawk. Bahkan sampai di akhir terakhir pun penampilan Genya ini tidak banyak berubah. Ya mungkin ada sih perubahan, cuman ya minim banget gitu, kayak yukata ataupun bajunya yang sering diganti-ganti aja. Genya ini memang sering berkata kasar dan pemarah, selalu menolak bantuan dari orang lain, dan sikapnya ini bisa dibilang gak ada sopan santunnya. Kita semua jelas sudah sangat mengetahuinya. Pada saat pemilihan benih Nichirin, dirinya ini menjambak Kanata Ubuyashiki sambil berteriak kepadanya. Sifatnya yang buruk dan tidak tahu sopan santun emang mirip banget dengan sang kakak yaitu Sanemi. Genya akan menjadi orang yang lebih baik dan bisa bekerja sama dengan Tanjiro dan kawan-kawannya pada saat pertarungan melawan iblis bulan atas nomor 4 Hatengu. Dirinya menjadi mudah bergaul dan tidak berperilaku kasar lagi kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Tanjiro serta kawanannya. Sang kakak Sanemi memang tidak mau mengakui kekuatan Genya. Itulah sebabnya Genya ini tidak percaya diri dan menyadari betapa lemah dirinya ini bila dibandingkan Tanjiro dan teman-teman seangkatannya. Meskipun begitu, Genya ini selalu berusaha keras untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu teman-temannya. Keyakinannya yang begitu kuat memang dipengaruhi juga oleh Tanjiro serta kakaknya yaitu Sanemi. Genya lahir di dalam keluarga dengan 7 anak. Ibunya adalah pekerja keras dan jarang sekali tidur. Sementara ayahnya sangat kasar dan sering memukuli anak-anaknya. Meskipun ayahnya ini sering memukuli ibu serta Sanemi, tetapi ibunya ini selalu melindungi mereka yang sangat dikagumi oleh anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya menyebut ibunya ini sebagai sosok yang luar biasa banget. Pada kenyataannya, ayahnya ini sangat dibenci oleh para penduduk dan akhirnya dihabisi oleh penjahat yang tidak dikenal. Karena kan emang udah dibenci banget sama penduduk sekitar gitu kan. Setelah kejadian tersebut, Sanemi dan Genya bersumpah untuk melindungi saudara dan ibu mereka bersama-sama. Suatu hari, ibu mereka ini tidak pernah kembali dan Sanemi berusaha untuk mencarinya. Sementara Genya meyakinkan saudara-saudara yang lain kalau ibu mereka ini tetap akan pulang. Menenangkan mereka dan saudara-saudaranya, menyuruhnya untuk tetap tenang dan tidur saja. Di malam hari, terdengar suara ketukan keras dari arah pintu. 4 saudara kandungnya langsung lari menyambut ibunya. Padahal pada saat itu Genya pun sudah melarang mereka kalau mungkin itu bukan ibu mereka. Benar saja, itu bukan ibu mereka, tetapi iblis yang langsung menghancurkan pintu dan menghabisi saudara-saudara mereka secara instan. Genya langsung panik dan tidak mampu bereaksi ataupun bergerak pada saat itu. Untungnya Sanemi langsung datang untuk menghadapi iblis tersebut dan memerintahkan Genya untuk melarikan diri. Melihat saudara-saudaranya terluka, Genya bergegas untuk mencari dokter dan pertolongan.
Namun Genya ini bertemu kembali dengan Sanemi dalam keadaan Sanemi yang memegang pisau dan ibu mereka yang terbaring mati tepat di atas kaki Sanemi. Genya kebingungan dan panik banget gitu kan, kalau Sanemi ternyata sudah menghabisi ibunya sendiri dengan kedua tangannya. Sebenarnya kan orang yang menyerang Genya dan Sanemi di rumahnya itu adalah ibunya sendiri yang sudah menjadi iblis. Cuman pada saat itu karena kondisinya udah malam banget dan udah gelap banget, Genya mengira kalau itu adalah serigala, padahal kan itu adalah ibu mereka sendiri yang sudah menjadi iblis. Gak kebayang sih asli, Sanemi ini pasti sedih banget harus menghabisi ibunya sendiri yang sudah menjadi iblis dengan kedua tangannya. Kemudian Genya menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk bergabung ke pasukan Basmi Iblis serta mendamaikan hubungannya dengan kakaknya yaitu Sanemi. Genya ini tidak mempunyai bakat untuk mempelajari teknik penapasan. Meskipun begitu, dirinya ini bisa memakan iblis dan mendapatkan kekuatan iblis tersebut atau kekuatan iblis yang sudah dimakannya. Sebelum bergabung ke pasukan Basmi Iblis, Genya ini ditemukan oleh Gyomei sang pilar batu. Karena Genya tidak bisa menggunakan teknik penapasan, Gyomei ini tidak mengangkatnya menjadi Suguko, melainkan berusaha untuk melatihnya saja. Suatu hari, Genya bertemu kembali dengan Sanemi. Pada saat itu Genya berusaha untuk meminta maaf kepadanya. Hanya saja Sanemi menolaknya dan tidak mengakui Genya sebagai adiknya ataupun keluarganya. Setelah pertemuannya dengan Sanemi, Genya memutuskan untuk menjadi pilar untuk mendapatkan pengakuan serta kepercayaan diri dari Sanemi. Semuanya bakalan terungkap gitu kan, kalau sebenarnya Sanemi ini tidak pernah membenci Genya sedikit pun. Dia ini memperlakukan Genya dengan kasar agar Genya ini bisa menjalani kehidupan biasa dan kehidupan normal seperti anak-anak yang lain. Namun ini malah menjadi sebaliknya. Genya yakin apabila dirinya menjadi pembasmi iblis, Sanemi ini bisa menaruh harapan padanya dan respek darinya. Padahal sebenarnya kan Genya pun tidak perlu melakukan hal itu semua. Intinya sih semua yang dilakukan oleh Sanemi di pasukan Basmi Iblis supaya Genya ini bisa hidup tenang dan menjalani kehidupan normalnya. Sekarang mari kita bahas kemampuan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Genya sampai saat ini. Pertama, Demonic Transformation. Dengan memakan iblis, Genya dapat memperoleh atribut iblis untuk sementara. Selain itu, dirinya juga bisa mendapatkan regenerasi serta kekuatan fisik yang setara dengan iblis. Dalam wujud ini, dikabarkan Genya bisa mengalahkan Aizetsu dalam sekejap. Min, siapa tuh Aizetsu tuh? Aizetsu adalah pecahan dari iblis bulan atas nomor 4 Hatengu yang memang mempunyai banyak bagian dari dirinya. Kedua, Keki Jutsu. Cukup sering memakan iblis, tidaknya Hatengu ataupun Kokushibo, membuat Genya ini bisa mengembangkan Keki Jutsunya sendiri dalam pertarungan. Termasuk pertarungan nantinya melawan iblis bulan atas nomor 1 Kokushibo. Mirip dengan Keki Jutsu Nezuko, Genya pun bisa membuat kerusakan kepada iblis karena sudah memakan sel yang ada pada iblis tersebut. Tiga, Repetitive Action. Teknik yang diajarkan kepadanya oleh sang pilar batu yaitu Gyomei untuk membantu dirinya karena tidak menguasai teknik penapasan. Dengan teknik ini bisa membantunya fokus dan menguatkan pikirannya untuk berkonsentrasi, di mana Genya ini akan menggunakan teknik ini saat dirinya terluka parah saat melawan iblis bulan atas nomor 4 Hatengu. Mungkin nantinya akan meniru efek dari teknik penapasan konsentrasi penuh atau Zenshutsu. Genya ini akan melakukan peranan penting pada saat Arch Penempa Pedang untuk melawan iblis bulan atas nomor 4 Hatengu ataupun pada saat Arch Infinity Fortress melawan iblis bulan atas nomor 1 Kokushibo. Sekian bahasan video kali ini tentang pembahasan Shinazugawa Genya.
Apabila kalian ada masukan ataupun saran tentang masukan dari video ini, ataupun dari video yang selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin berkembang lagi, dan tentunya lebih dikenal banyak orang, karena anime bukan kartun. Goodbye.